Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Hari ini kita belajar apa? Coding. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, apakah semua sudah hadir? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai belajar kita terlebih dahulu harus mengucap bersyukur. Ayo Rafael, silakan aku dari situ aja berdiri. Kita bawa doanya ya. Ya. Tuhan, kami mau belajar, bimbinglah kami selalu dan Tuhan, jagalah kedua orang tua kami agar sehat selalu. Amin. Ya. Ibu mau cek apakah kalian sudah konsentrasi apa belum ya? Nah, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kalau tidak ada nanti kata tepuk, jangan bertepuk. Bisa? Bisa, Bu. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 2 kali. Nanti masih ada yang belum konsen, masih juga ada. Ya, sekali lagi, tepuk 2 kali, tepuk sekali. Oke, sudah konsentrasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa? Kecerdasan artifisial. Iya, kecerdasan artifisial. Pernah dengar? Belum. Kalau AI pernah dengar? Pernah, Bu. Apa itu AI? Komputer, Bu. Iya, yang tahu si Randy adalah komputer. Sekarang itu tanya, kalau AI itu sama dengan kecerdasan artifisial ya, kecerdasan artifisial. Coba ulang. Kecerdasan artifisial. AI atau AI itu sama dengan kecerdasan artifisial. Apakah kecerdasan artifisial, Desktop? Yang kamu tahu? Apa AI? Tadi dikatakan komputer. Bagaimana rupanya komputer? Siapa yang bisa tahu? Belum tahu ya? Nah, pernah dengar Google Translate? Pernah, Bu. Ngapain di situ? Apa yang di situ kita? Google Translate atau terjemahan. Apa kita buat di situ? Siapa yang pernah gunakan? Gak ada? Gak ada yang pernah gunakan? Nah, yang menggunakan komputer atau laptop siapa sudah pernah? Angkat tangan. Iya. Nah, Google Translate ini nakku salah satu kecerdasan artifisial. Kalau di rumah kemarin waktu pelajaran kita yang lalu, kalau di rumah apa saja itu kecerdasan artifisial itu bilang? Ada magic, apalagi mesin cuci, apalagi kulkas, apalagi TV. Itu termasuk kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Nah, hari ini Ibu mau kita akan belajar apa itu kecerdasan artifisial. Bagaimana menggunakan Google Translate. Google Translate itu biasanya digunakan kalau kita mau mencari arti kata dalam bahasa Indonesia ke bahasa lain. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Jepang, bahasa apa yang kamu mau bisa nanti dipilih di Google Translate atau Google Terjemah. Nah, Ibu mau nanti setelah kita belajar hari ini, kamu mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Baru yang kedua, kecerdasan artifisial atau AI itu biasanya kamu gunakan di rumah apa saja. Ya, entah pakai handphone, ngapain? Pernah kalian gunakan AI itu dalam handphone, ngapain? Bermain? Iya, bergame kan? Nah, itu
kamu cari di Google Translate, Google terjemahan, supaya semua menjadi mudah, menerjemahkan menjadi mudah. Baru ibu mau nanti ibu buat permainan. Permainannya yaitu menerjemahkan. Ada nanti ibu buat kotak, di kotak yang ini bahasa Indonesia, di kotak yang ini bahasa Inggris. Nah, bermain, berlomba. Ini ada 3 kelompok. Nanti ibu mau kamu ambil bahasa Indonesianya, tempel ke LKPD-nya, lembar percaya. Nanti bagikan LKPD-nya, ya. Setelah kita belajar nanti bagikan ini saat bermain. Nanti kamu ambil bahasa Indonesianya, tempel di sini. Cari bahasa Inggrisnya apa? Di kotak yang satu lagi. Siapa nanti paling cepat, kita kasih apresiasi atau hadiah. Ya, bisa dilakukan? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sekarang coba lihat semua ke layar. Apa itu? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau AI. Iya, AI atau AI ya. Nah, jadi apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu itu adalah kecerdasan buatan. Nah, jadi coba baca di sana. Seperti anak sekolah, ya. AI itu seperti anak sekolah. Pertama, dia mendapat banyak data. Diambilnya dulu data. Ya, sama kayak kalian belajar dulu kalian. 1 kali 1, 2 kali 2. Tersimpan di otak kalian. Ketika datang ibu tanya, berapa 1 kali 1? Kamu sudah bisa menjawab. Demikianlah AI ini, ya. Nah, kan ada situ contohnya kan? Banyak data. Misalnya, ribuan gambar kucing. Lalu dia berlatih mengenali pola. Nah, kan selalu kita belajar coding ada pola-pola atau kode-kode kan begitu kan? Lalu ada di situ banyak gambar kucing. Contohnya kucing punya telinga runcing, punya kumis, punya ekor. Jadi ketika kita minta gambar kucing, maka dimunculkannya yang sudah pernah dilihat oleh AI. Nah, setelah itu kalau kita kasih gambar baru, dia bisa bilang itu adalah kucing. Kalau kita katakan umpamanya seperti gambar harimau, kita buat gambar kucing, kita katakan, maka muncul lagi nanti itu bahwa seperti gambar harimau itu adalah gambar kucing. Maka sama seperti kita manusia, seperti itulah AI. Ya, seperti itulah AI. Nah, contohnya banyak digunakan AI ini aku. Contohnya di rumah ada Magicom untuk ada apa lagi? Pencuci apa lagi? Kulkas untuk apa itu? Untuk mendidihkan atau membekukan gitu ya. Nah, di sini juga ada kesehatan katanya kan? Apa yang digunakan kesehatan? Ngapain? Coba baca di situ. Ini dokter bisa terbantu membaca hasil ronsen. Iya, ronsennya itu kan ada itu di ronsen kita. Bisa dibaca melalui AI tadi. Baru transportasi. Apa? Mobil tanpa supir ada. Kayak kereta bapak itu yang di luar itu ada remote-nya. Iya kan? Ya. Itulah AI tadi. Baru sekolah apa? Iya, ada aplikasi belajar. Kalian pun bisa membukanya. Contohnya nanti di aplikasi itu edukasi. Kita mau cari pembelajaran PPKN boleh, baru cari GPT. Mau bilang pembelajaran matematika bangun datar. Nanti muncul semua bangun datar. Nanti boleh dicoba di rumah. Gunakan apa? HP. Ya. Lanjutkan lagi. Pernah lihat ini? Tadi sudah ibu tanya kan? Pernah kalian menggunakan Google Translate? Pernah. Iya, Google Translate atau Google terjemahan. Kalau kita buka kayak gini caranya. Perhatikan. Ya, supaya nanti kalau di rumah bisa dilakukannya. Ketik dulu di sini Google terjemahan Indonesia Inggris. Apa?
begitu ya, nanti dia muncul. Ini pun demikian Google terjemahan. Ini kamu bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, tergantung pilihanmu. Kita buka ya, ini caranya ya. Kalau sudah kamu ketik tadi Google terjemahan, maka akan muncul seperti ini. Baru kamu kliklah Google terjemahan. Bagaimana dia muncul? Kita lihat. Bagaimana dia muncul? Seperti itu dia muncul. Ada di sini bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Kalau kita mau masuk bahasa Indonesia dulu ke bahasa Inggris. Contohnya ya, ibu buat di sini kelas. Lalu dia akan menerjemahkan apa bahasa Inggrisnya? Kelas bahasa Inggrisnya kelas, ya kan? Kita buat lagi di sini. Sekolah. Apa bahasa Inggrisnya sekolah? School. Kita buat lagi sekolah dasar. Apa bahasa Inggrisnya? Iya, elementary school. Jadi kita ini sekolah elementary school, yaitu sekolah dasar. Nanti ditanya ada orang bule di sana, kamu udah sekolah apa? Katanya kamu nggak tahu menjawabnya. Kita ini masih elementary school atau kita masih sekolah dasar. Sekarang ibu tanya, ya siapa yang bisa menjawab yang tangannya? Bahasa Inggrisnya senyum. Angkat tangan yang bisa menjawab. Smile. Kita kasih tepuk tangan untuk temannya. Dengarkan lagi. Bahasa Inggrisnya buku. Bu. Iya, kasih tepuk tangan sama temannya. Kita kasih semangat sama yang lain. Bahasa Inggrisnya meja. Iya, table ya. Kita kasih lagi tepuk tangan. Ayo yang lain. Sekarang coba saling tanya dulu sama kawannya masing-masing. Ayo, apa bahasa Inggrisnya ini nak? Coba. Ayo, antar kawan, cepat. Apa bahasa Inggrisnya ini nak? Apa bahasa Inggrisnya? Coba ditanya. Ayo, diskusi kalian. Diskusi. Udah diskusi? Iya, itu tanya. Aska, tadi kau tanya apa sama si Putra? Bahasa Inggris apa tadi kau tanya? Buku. Apa jawabannya? Putra? Iya, kau tadi Rafael apa kau tanya sama Iqbal? Apa bahasa Inggrisnya Iqbal? Iya. Mika tadi tanya apa? Mata. Apa bahasa Inggrisnya aku? Iya, ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita juga bisa jadi komputer, ya. Ketika teman kita bertanya, kita yang menerjemahkan. Maka kita sudah menjadi Google Translate. Pokoknya ditanya kawan kita, tanya Rafael Iqbal menjawab. Maka Iqbal sudah menjadi Google Translate. Putra bertanya kepada Aska menjawab. Maka Aska sudah menjadi Google Translate. Ya, sekarang kita masuk ke dalam permainan. Ya, ibu bagikan dulu lembar permainannya. Tuliskan namanya di atas. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis kelompoknya dan nama-nama kelompoknya. Ayo, silakan ditulis.
2, 3. Bahasa Indonesia diambil. Langsung ditempel. Jangan ambil bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia yang ditempel. Satu orang gantian dengan temannya, ambil bahasa Inggrisnya. Gantian. Gantian dengan temannya. Apa lagi? Itu men. Ayo, cepat. Ambil bahasa Indonesia kemudian terjemahannya. Langsung ditempel. Bahasa Inggris. Yang sudah siap langsung angkat kertasnya. Anda sudah siap. Cepat. Cepat. Gantian. Nggak boleh orang lain saja. Ayo cepat. Ambil bahasa Indonesianya. Ambil bahasa Indonesianya. Nggak boleh hanya kata. Kalimat pun ambil. Kalimat. Jangan hanya kata aja. Harus lengkap. Ada kata, ada kalimat. Silakan. Langsung. Nggak boleh sama. Harus berbeda. Yang sudah siap angkat kertasnya. Sudah siap. Gantian. Jangan orang yang sama saja. Langsung tempel. Ayo. Ambil bahasa Indonesia. Yang sudah siap angkat. Pokoknya sudah. Mari yang sudah siap. Ayo sini, bawa sini. Iya, juara 1 untuk kesiapan kelompok Candy. Ayo, yang kedua siapa? Mari. Ayo, cepat. Ayo. Udah? Yang juara 2, bikin kalimat, jangan hanya kata. Bikin kalimat, jangan hanya kata. Mari bawa sini. Yang kedua paling cepat siap kelompok Aska, Putra dan Pura. Ya. Ayo maju, teruskan. Sampai selesai. Ayo ambil aku. Oke. Bawa ke sini. Ketiga adalah kelompok Rafael Carlos Iqbal. Sekarang kita periksa kebenarannya. Apakah kita ini sudah mencari Google Translate? Apa belum? Kita periksa ya. Nah, sekarang kelompok yang pertama ini siap dulu. Mari ke depan. Tiga-tiga bacakan. Gantian. Kamu yang pegang. Enggak bisa. Aku nggak mau bacakan. Ini bukan soal apa. Ayo, Bika dulu bacakan. Ini buku saya. Bisa box. Meja itu bukan. Siswa membaca Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi dulu ya, baru kita nanti lihat apakah sudah benar atau belum. Silakan duduk. Sekarang kelompok Pura. Mari. Satu orang yang pegang, satu orang membacakan. Bisa bergantian membacakannya. Silakan. Bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. pintu, luar, alat, guru, meja, tablet, guru, teacher. Oke, kasih tepuk tangan. Box. Meja itu bukan. Siswa membaca Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi dulu ya, baru kita nanti lihat apakah sudah benar atau belum. Silakan duduk. Sekarang kelompok Pura. Mari. Satu orang yang pegang, satu orang membacakan. Bisa bergantian membacakannya. Silakan. Bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Pintu, luar, alat, guru,
Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan masuk. Sekarang kelompok Rafael, mari masuk ke depan pasangan. Ya, buku box. Jangan tutupin aku. Nggak bisa dilihat. Ya. Cool. Ya, selamat pagi. Good morning. Ya. Itu ada di kelas. Ya. And red eye box. Ya. Meja box. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kita periksa kebenarannya ya. Kita periksa kebenarannya. Untuk kelompok 3 tadi, dibuatnya kursi terjemahannya cair. Benar atau tidak? Kita buka Google Translate. Ya. Apa tadi? Kursi. Benar. Benar.
karena masih kurang kata dan dimasukkan ke dalam otak. Ya, jadi dengan Google Translate itu juga bisa keliru ya. Nah, jadi kita harus selalu belajar. Kita isi pengetahuan supaya ketika kita ditanya kita sudah bisa menjawab. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah permainan, pemenangnya sudah ditemukan. Nah, kita dengan kesimpulannya, kelebihan kecerdasan buatan. Kelebihannya bisa membantu pekerjaan kita. Contohnya masak nasi mama kita. Masakannya ke dalam Magicom, pergi dia ke ladang, pulang dari ladang sudah masak. Kalau dulu enggak kan? Kita tungguin di situ sampai masak, baru kita bisa pergi makan gitu. Baru yang kedua, cepat dan pintar menghitung. Cepat nggak? Cepat. Baru tidak mudah capek. Ini laptop ibu ini gunakan dari pagi sampai malam, nanti sanggup dia. Coba kalau kalian belajar dari pagi sampai malam, sanggup nggak? Jadi itu kelebihannya. Baru membantu kita belajar. Kalau belum tahu kita belajar di sekolah, bisa kita ulangi di rumah dengan bantuan AI atau kecerdasan artifisial. Baru membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau pergi kita jalan-jalan, kita kesana, apa kita ambil? Jalan pintas. Iya, jalan pintas dengan menggunakan apa ini? Google Maps. Bulu pancur di mana? Sudah tunjukkan jalan bulu pancur. Nah, sampai kita di bulu pancur. Namun di balik kelebihan kita, di balik kelebihannya ada kelemahannya. Tidak punya perasaan. Ya, masih kecil pun kalian nanti. Kalian minta umpamanya game yang belum bisa kalian gunakan, dia tunjukkan kan? Padahal belum bisa kita gunakan. Baru hanya pintar sesuai program. Kalau nggak ada kita masukkan apa-apa, kalau kita cari dia tidak akan terus butuh listrik. Ini tengok kan? Ibu buat tadi ini kabel-kabel kan supaya bisa ini. Iya, tapi kamu nggak butuh listrik. Kalau di ladang ibu tanya nanti, kamu bisa menjawab. Nggak perlu cari listrik. Baru butuh internet. Kalau internet Putra, butuh uang nggak? Butuh. Mau ngisi paket. Jadi itu kekurangannya ya, mahal dan berisiko. Iya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini tadi adalah kecerdasan artifisial. Coba ulangi, kecerdasan artifisial sama-sama. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan, sama-sama. Iya. Sudahkah kamu menjadi Google Translate? Belum. Iya, kurang ya. Nanti belajar terus bahasa Inggrisnya supaya bisa menjadi Google Translate. Nah, senangkah kamu kita belajar Google Translate? Senang dengan permainannya tadi? Senang, Bu. Tunjukkan dulu wajahnya kalau senang. Iya, tunjukkan wajah senyum. Iya, kalau memang senang ya, tunjukkan wajahmu senang. Sekarang tunjukkan tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang kita berdoa. Setelah nanti berdoa, jangan dulu keluar istirahat. Kita kerjakan dulu asmen akhir. Pertanyaannya tidak jauh beda dengan asmen awal tadi. Bisa? Bisa. Mari Mika, bawa doa kita. Mari kita berdoa.